Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Mudafa dengan NIM A10122211063. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas kelompok kami mengenai sebuah kasus yang dilakukan oleh oknum petugas medis. Di dalam kasus ini ada sebuah oknum petugas medis melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan di institusi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali nih, mengapa sih oknum tersebut bisa melakukan pelecehan seksual tersebut, dan apa saja penerapan yang harus dilakukan di Indonesia. Nah, faktor yang dilakukan oleh petugas medis tersebut biasanya merupakan ada faktor internal dan eksternalnya, seperti mungkin ada psikologis dokter tersebut yang jelek, dan beberapa aspek-aspek yang membuat dokter itu berani melakukan kekerasan di institusi tersebut atau menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Jadi, walaupun misalnya di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut masih saja menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi implementasi peraturan, koordinasi lembaga, maupun kesadaran masyarakat. Kasus kekerasan seksual oleh dokter tersebut menjelaskan bahwa itu sebagai bukti nyata bahwa perlindungan hukum perlu diperkuat, baik dari aspek regulatif, preventif, hingga pemulihan mental korbannya. Penegakan hukum terhadap pelaku harus dibikin efek jera yang seberat-beratnya agar tidak mengulangi kejahatan tersebut. Nah, di sini peran pemerintah cukup kuat. Mengapa? Karena pemerintah harus melakukan edukasi sejak dini, layanan pengaduan yang mudah diakses, serta sistem pendampingan yang profesional. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa entah itu di mana institusi, entah itu kesehatan, entah itu di pelayanan atau semacamnya, pemerintah harus memberikan edukasi sejak dini, karena kita tahu saja di Indonesia ini banyak orang yang berspekulasi bahwa SDM kita memang masih rendah. Nah, makalah itu terjadi kekerasan seksual membludak di mana-mana, khususnya terjadi di anak dan perempuan. Nah, pemerintah harus menguatkan regulasi perlindungan hukum dan kejelasan hukum, seperti harus memberikan pelajaran pidana bagi orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya sistem hukumnya sudah kuat dan penerapannya sudah baik, maka mungkin sudah minim lah kekerasan seksual yang bisa terjadi. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa diterima, dan terima kasih.